Dokter dengar ada usaha atau ada percobaan yang dilakukan oleh tersangka DRL memberikan sejumlah uang ya kepada Bapak Listio Sigit Prabowo atau kepada Pak Kapolda. Kalaupun ada silakan dilaporkan, jangan cuma modal bacot-bacot doang di medsos. Diamankannya Dr. Richard Lee tampaknya bukanlah akhir dari kisah perseteruan panas sang dokter kecantikan dengan rekan sejawatnya, yakni Dr. Samira Farahnas alias Doktif. Hal itu semakin terbukti bila menengok gencarnya geliat Doktif dalam mengawal perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Hak Konsumen yang menyeret Dr. Richard sampai masuk penjara. Ya, tertuju dengan tajam sorotan mata Doktif ke arah sang seteru. Seolah tak peduli seberapa kecil detail yang ada, sedetik pun mata Doktif tak beralih. Dan dalam kunjungannya ke Polres Metro Jakarta Selatan kemarin, Doktif pun kembali menguat dugaan baru terkait upaya Dr. Richard untuk bebas dari penjara. Lantas seperti apa penjelasan Doktif? Benarkah ia mencium adanya dugaan suap-menyuap antara Dr. Richard dan petinggi Polri? Doktif dengar ada usaha atau ada percobaan yang dilakukan oleh tersangka DRL untuk memberikan sejumlah uang ya kepada Bapak Listio Sigit Prabowo atau kepada Pak Kapolda. Ya, yang jelas mereka tidak akan mau menerima itu. Ya, Pak Kapolda, Pak Asep, Pak Listio Sigit Prabowo ini orang yang sangat merah putih. Mereka tidak akan menerima uang kamu untuk apa? Untuk menangguhkan penahanan. Ya. Jadi Doktif harap Polda Metro Jaya tetap tegak lurus merah putih, orang ini tetap dilakukan penahanan, ya tidak ada penangguhan penahanan atau menjadi tahanan kota. Karena yang Doktif dengar, dugaannya dia sudah mulai akan menggelontorkan sejumlah uang agar bisa berubah menjadi tahanan kota. Dokter sudah sebutkan sekarang, sudah spill dari sekarang ya. Jadi jika memang nanti sesuatu hari nanti ya, mungkin setelah Lebaran akan ada penahanan kota. Ya, jadi hati-hati. Diduga akan ada aliran dana yang mengalir ke beberapa orang. Dan saat ini Doktif yakin 1000% Pak Listio Sigit Prabowo dan Pak Asep Pak Kapolda tegak lurus. Dia tidak akan dilepas menjadi tahanan kota melihat perbuatan yang dia lakukan selama ini. Mangkir, tidak kooperatif, tidak layak untuk mendapatkan tahanan kota. Sejauh ini dari penyidik, informasi dari penyidik kami konfirmasi belum ada pengajuan permohonan untuk penangguhan penahanan. Artinya status masih sebagai tahanan Polda Metro Jaya. Tak berhenti sampai di situ saja, dalam kesempatan yang sama, Doktif juga menguak dugaan lainnya, di mana ia menyebut adanya perilaku spesial yang diduga diterima oleh sang seteru selama berada di balik jeruji besi beberapa hari ke belakang. Contohnya adalah dugaan kunjungan di luar jam besuk yang Doktif sebut sempat dirasakan oleh Dr. Richard. Doktif pun bercerita, tahu semua dugaan dan temuan itu telah dilaporkan ke Propam Polri. Dan menurut Doktif, hal itu sudah ditindaklanjut secara langsung. Sehingga perilaku serupa tak lagi dirasakan oleh Dr. Richard. Jadi kemarin sempat mendengar seperti itu, tapi setelah Doktif laporkan, ternyata memang akhirnya setelah diselidiki melalui CCTV, memang ada dugaan seperti itu. Jadi dibesuk di luar jam besuk. Ya, tapi ternyata setelah diselidiki, dicek oleh Propam, tidak terjadi hal seperti itu lagi. Jadi seperti minggu kemarin, Jumat Sabtu Minggu, tidak ada yang menjenguk saudara tersangka DRL. Jadi sudah ketat sekali, sangat ketat siasi terhadap Dirtahti Polda Metro Jaya. Terima kasih, Doktif ucapkan terima kasih yang luar biasa bisa menerapkan standar yang sama
terhadap tersangka DRL maupun tahanan-tahanan lainnya. Kami perlu sampaikan agar masyarakat juga tidak bias bahwa pemberlakuan terhadap seorang tahanan itu sama di mata hukum. Begitu juga yang bersangkutan mengikuti regulasi ataupun standar prosedur yang ada di Direktorat Takti. Seperti yang kita tonton ada beberapa isu viral, tidak ada. Kami menjamin bahwa tidak ada perlakuan khusus terhadap pelaku ataupun tersangka DRL di tempat tahanan tersebut, termasuk tidak ada fasilitas ruang khusus, termasuk menggunakan handphone. Tetapi terhadap hak yang harus diperoleh, yang harus diterima oleh seorang tersangka tahanan itu hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk dia beribadah, hak untuk yang bersangkutan mendapat layanan kesehatan itu selalu diberikan oleh Direktorat Takti Polda Metro Jaya. Penanganan aparat penegak keadilan terhadap Dr. Richard Lee tidak hanya disorot tajam oleh Doktif. Pasalnya, perkara ini juga telah menuai perhatian Lembaga Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia atau BPI KPNP ARI, dan pada tanggal 16 Maret 2026 kemarin, BPI KPNP ARI telah menyambangi gedung Krimsus Polda Metro Jaya. Berdasarkan penjelasan mereka, kedatangan itu dilakukan guna mengawasi dan mendesak transparansi dalam penanganan kasus hukum yang melibatkan Dr. Richard. Lantas, apa sebenarnya yang mendorong BPI Kanpa RI untuk terjun langsung melakukan ini semua? Serta bagaimanakah pula hasil kunjungannya kemarin? Kami dari Lembaga Peneliti Independen BPI pada hari ini coba mendatangi pihak Krimsus terkait dengan permasalahan hukum antara Doktif ya dengan Richard Lee, karena memang sedari awal yaitu setahun yang lalu kita juga sudah mengawal proses hukum tentang penyitaan barang-barang yang terkait dengan skincare pada waktu itu, dan itu sudah kita mintakan ke pihak Barreskrim, dan kebetulan pada hari ini beliau Dr. Richard Lee ya, informasinya ditahan di sini, sehingga kita ingin meminta pihak penyidik untuk tetap konsisten, tetap berada di jalur hukumnya yang tepat, yang benar, sesuai dengan hukum di negara kita. Artinya kita mendukung proses hukum yang sekarang ini sedang dijalankan oleh pihak Polda Metro Jaya. Kita mengapresiasi di sini, artinya bahwa terlihat bahwa Polda Metro Jaya di sini tegas gitu ya untuk melakukan tindakan hukum. Intinya sih kita pengen lihat implementasi dari KUHP 2025 dengan KUHP 2023 ini akan diterapkan sesuai dengan semestinya kepada para terlapor ataupun tersangka kalau sekarang itu DRL. Bak sudah jatuh, tertimpa tangga. Ungkapan itulah yang agaknya mampu menggambarkan ketidakpastian nasib masa depan Dr. Richard Lee di hadapan hukum. Bagaimana tidak, pertarungan hukumnya dengan Doktif Sanseteru kini resmi memasuki babak baru. Sebuah terobosan baru yang digadang-gadang membuat posisi Dr. Richard makin terpojok. Ya, status Dr. Richard kini semakin tak menentu lantaran satu lagi laporan yang dilayangkan Doktif, yakni perkara dugaan pencemaran nama baik, resmi ditetapkan naik sidik oleh Polres Jakarta Selatan. Lantas, seperti apa penjelasan Doktif soal kenaikan status laporannya yang resmi memasuki tahap penyidikan? Pelaporan Doktif juga atas tersangka DRL sudah naik sidik di Polres Jakarta Selatan. Ya, jadi mungkin setelah Lebaran atau kemungkinan awal April, saudara tersangka DRL akan dilakukan pemeriksaan oleh Polres Jakarta Selatan. Ya, Doktif berharap pemeriksaannya dilakukan di Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Jadi kita akan lihat apakah memungkinkan kita melihat saudara tersangka DRL dikeluarkan dari Tahti dengan menggunakan baju oranye dan diborgol jalan kaki menuju Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Karena saat itu akan tiba. Ya, akun Doktif disita selama 9 bulan
Maka Doktif meminta keadilan untuk penyitaan akun tersangka DRL dan YouTube dari tersangka DRL yang sudah mencemarkan nama baik Doktif. Meskipun konten tersebut sudah hilang, ya, jadi sudah dihilangkan, di take down oleh saudara tersangka DRL. Ya, kita nanti lihat ya, kita lihat nanti bagaimana pihak dari penyidik Polres Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara tersangka DRL, karena pada saat penyelidikan saudara tersangka DRL tidak pernah kooperatif. Jadi tidak pernah mendatangi panggilan dari Polres Jakarta Selatan. Tapi memang kelakuannya dia sih begitu. Setiap laporan penyelidikan dia nggak akan pernah mau hadir. Selalu seperti itu. Yang di Polda Metro Jaya pun seperti itu. Dia tidak pernah hadir. Selalu memang kelakuannya dia memang selalu seperti itu. Jadi kalau dibilang kooperatif tidak. Sementara itu, sosok Dr. Richard bukanlah satu-satunya alasan di balik kunjungan Doktif ke Polres Metro Jakarta Selatan kemarin. Karena lewat kesempatan itu, Doktif turut membuat laporan polisi terhadap salah satu akun media sosial yang ramai dikenal dengan nama Miss Gosip. Hal itu sengaja dilakukan oleh Doktif lantaran merasa tidak terima dengan narasi dan tudingan miring yang dilempar oleh Miss Gosip, yakni dugaan bahwa Doktif menjual produk kecantikan berbahaya. Lantas, seperti apa harapan Doktif lewat laporan itu, serta apa pula kata Doktif usai melaporkan Miss Gosip? Doktif melaporkan satu orang, ya, yang ternyata dia juga dugaannya adalah seorang narapidana, mantan narapidana. Ya, inisialnya I, akunnya yaitu Miss Gosip. Ya, jadi Doktif sudah laporkan. Jadi kemarin kan emang agak sulit ya kalau melaporkan tanpa terlapor menyebutkan nama langsung. Alhamdulillah saudara Intan ini terpancing dan akhirnya dia mengucapkan nama Doktif dengan terang benderang, sehingga mudah sekali untuk melaporkan si I ini, oke? Laporannya itu pasalnya intinya pasal tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi ancaman pidananya itu di 4 tahun, ya. Dan yang paling Doktif senang akan ada penyitaan akun dia juga. Dan mungkin Doktif minta dilakukan segera. Karena untuk manusia-manusia seperti ini, Doktif kerjaannya Doktif nggak tahu. Mungkin kalau kerjanya buzzer sudah cukup ya. Doktif ingatkan, sudah stop memfitnah Doktif. Kenapa? Karena semua itu tidak akan pernah bisa kalian buktikan. Ya, untuk saudara Intan dengan akun Miss Gosip yang mengatakan bahwa Doktif menjual produk berbahaya, ya, Doktif dikatakan mafia skincare, silahkan buktikan di depan penyidik. Doktif sudah melaporkan. Ya, jadi Doktif sudah kasih kamu panggung, Intan. Ya, dengan akun kamu Miss Gosip. Jangan salahkan jika nanti akun kamu disita. Karena Doktif yakin 1000% tidak akan pernah bisa kamu buktikan. Itu hanya briefing yang kamu dapat dari seseorang yang Doktif sudah tahu siapa orangnya. Ya, jadi nanti silahkan berbicara di depan penyidik. Namun yang mencolok perhatian publik, terselip nama selebgram Fitri Salhuteru ketika Doktif meluapkan kekecewaannya ke arah Miss Gosip. Tak tanggung-tanggung, Doktif bahkan menyeret-nyeret kembali aksi mangkir panggilan polisi yang diduga dilakukan oleh Fitri Salhuteru beberapa waktu yang lalu. Bukan itu saja, dalam kesempatan kemarin, Doktif juga memberi tanggapan pedas terhadap unggahan Fitri baru-baru ini. Mengingat dalam unggahan itu, Fitri menyebutkan hal yang sama dengan Miss Gosip, yakni Doktif diduga menjual produk skincare berbahaya. Jadi netizen menurut aku yang lebih parah ini si Samira ya. Kalau DRL oke lah, dia memang diduga menjual produk yang memang entah apalah itu. Aku tidak membela si Bopeng ya, aku membela polisi. Kalau polisi sudah menetapkan dia sebagai tersangka, ya itu berarti udah ditemukan barang buktinya. Nah pasalnya si Samira juga sama katanya. Coba kalian lapor lah itu Samira. Kalau aku males nggak ada waktu, kalian aja lah ya. Para pengusaha skincare yang diubrak-abrik nih sama si Samira ya. Kalian lapor, samanya aja itu. Kemarin juga Nepos, juga FS juga bersuara juga. Dia bilang tuh kan akhirnya Miss Gosip keluar juga ini LP. Kamu pun di LP kok FS. Tapi kamu mangkir.
2 kali panggilan kan kalian mangkir. Ya, jadi kalian silahkan nggak usah keluar-keluar di medsos, buktikan di depan penyidik. Dokter sudah laporkan, dokter sudah kasih panggung buat kalian. Ya, laporkan, bawa bukti-buktinya ke penyidik. Udah sesimpel itu. Kalaupun ada silahkan dilaporkan, jangan cuma modal bacot-bacot doang di medsos. Ya, jangan seperti Doktif dong, datang kamu menyebutkan nama, Doktif laporkan. Seperti itu. Jangan mangkir seperti yang dilakukan oleh saudara FS alias Nepos. Udah 2 kali panggilan dan mangkir. Ya, ternyata kemarin setelah dilakukan wawancara juga interview oleh wartawan, dia bilang, saya kan hanya menanyakan. Nah, itu ngelesnya luar biasa ya. Untuk FS alias Nepos, ditunggu kehadirannya atau nanti mungkin dengan panggilan setelah naik sidik. Nanti akan ada banyak kejutan di bulan April. Yang kita pilih Pasti kita pengen ekspresinya. mengedepankan estetika kan Dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.